Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali di puasa Ramadan hari kedua. Mudah-mudahan Ramadan hari pertama apa yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada sahabat Rasulullah bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kisah dialog ini termaktub diantaranya di dalam kitab Nasaihul Ibad di dalam makalah yang ke-40. Ya Ibnu Abbas, ma khairus syuhur? Wahai Ibnu Abbas, bulan apa bulan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ibnu Abbas ketika itu menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan. Kemudian sahabat itu bertanya kembali kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jawab Ibnu Abbas, setidaknya ada 3 alasan kenapa Ramadan bulan yang paling baik di hadapan Allah. Yang pertama, li'annahu unzila fihil Qur'an. Yang kedua, wa fihi lailatul qadri. Dan yang ketiga, wa fihi siyamul wajib. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik di hadapan Allah? Dikarenakan di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan, kenapa dikatakan Ramadan paling baik? Wa fihi lailatul qadr. Ada yang namanya Lailatul Qadar, di mana apabila ada orang yang beribadah pada malam itu, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ketiga, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik di hadapan Allah? Wa fihi siyamul wajib. Karena ada satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebut dengan puasa yang wajib di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berpuasa ini telah Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah. Dan surah ini, ayat ini insya Allah sangat familiar sekali di telinga kita manakala kita bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, kutiba ayat furidho, telah difardukan, telah diwajibkan, alaikum atas kalian, asyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum engkau, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah memberikan perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tidak hanya sekedar memberikan perintah saja. Tentunya ada jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan disertai dengan keimanan, wahtisaban, disertai dengan hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan di hadis lain dikatakan,
kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Maka dosa-dosanya akan gugur habis seperti bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua, bagi orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, ada jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ada satu surga yang disebut dengan Babur Rayyan. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada satu buah pintu, yuqalu lahu ar-Rayyan. Ini pintu ar-Rayyan adalah, kata Rasulullah, khusus Allah sediakan bagi umatnya Rasulullah, hamba Allah yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian tidak hanya sekedar berpuasa Ramadan, di malam harinya kita diwajibkan, disunnahkan untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan, yang artinya siang kita melaksanakan puasa, di malam hari kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan ini hadisnya sudah jelas, di mana Rasulullah menyampaikan, innallaha farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku telah mensunnahkan bagi kalian qiyamahu, melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Maka jaminannya, barang siapa yang siangnya Ramadan, malamnya melaksanakan sholat tarawih, kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka keluar dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan jaminan-jaminan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ampunan dari Allah, bisa mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, keikhlasan di dalam menjalankan puasa ini hingga akhir nanti 1 bulan lamanya, sehingga di akhir ayat Al-Baqarah kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.